Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sujanto Ramadan dengan NPM 2017-051084 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah Basis Data mengenai rangkuman materi dan juga studi kasus tentang toko sembako. Yang pertama mengenai rangkuman materi. Yang pertama ada database. Dengan pengertian database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Selanjutnya, istilah dalam basis data. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Pada bidang kesehatan, entiti adalah pasien, dokter, kamar. Pada bidang administrasi, siswa misalnya entitinya adalah siswa, buku, pembayaran, dan nilai tes. Yang kedua ada field. Field merupakan kolom dari sebuah tabel. Field memiliki ukuran tipe data tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. Yang ketiga yaitu record. Record adalah kumpulan isi elemen data atau atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Yang keempat ada SQL. SQL atau Structured Query Language merupakan suatu bahasa atau language yang digunakan dalam mengakses database. Selanjutnya ada query, seperti membuat sebuah table tapi menggunakan perintah SQL atau string statement untuk membaca dan menulis pada basis data. Yang keenam ada primary key. Primary key merupakan atribut yang paling sedikit yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah table secara unik, yang dipilih berdasarkan sering dijadikan acuan, lebih ringkas, dan lebih menjamin keunikan key. Dengan arti lain yaitu kolom yang berisi nilai unik yang berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Selanjutnya ada foreign key. Foreign key adalah kolom yang diambil dari primary key, entitas lain, yang menunjukkan hubungan antar dua tabel tersebut. Selanjutnya ada relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan data dan informasi. Data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data terkadang tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran penerima, sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran penerima. Yang ketiga, data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Data penjualan misalnya merupakan penjelasan yang bersifat mentah, tetapi informasi penjualan per bulan akan dipakai oleh manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, model logika. Model logika meliputi mencakup semua entitas dan relasi. Disebut dengan nama mode ERM atau Entity Relationship Model. Selanjutnya, mengilustrasikan dalam bentuk ERD. Yang keempat, spesifik semua atribut dan UID untuk tiap entitas. Yang kelima, menentukan opsi atribut, dan yang terakhir menentukan relationship, optionality, dan cardinal. Untuk yang model fisik meliputi yang pertama mendefinisikan tabel, tipe data, dan presisi. Yang kedua mendeskripsikan bagaimana objek diimplementasikan dalam spesifik tabel. Yang terakhir menunjukkan struktur tabel termasuk kolom, primary key, dan foreign key. Selanjutnya, Unique Identifier atau UID. Dengan memiliki identifikasi yang unik,
memungkinkan untuk membedakan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Sebagai contoh, di kelas Anda perlu membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Yang kedua, saat mengklasifikasikan koleksi CD, Anda perlu membedakan antara satu CD dengan CD lainnya. Yang ketiga, saat mencantumkan laporan transaksi keuangan, Anda perlu membedakan antara satu transaksi dengan transaksi lainnya. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Atribut dilambangkan dengan oval. Pada atribut ini harus ada primary key atau kunci utama, di mana primary itu dianggap sebagai atribut terpenting yang bisa memanggil atau mengkaitkan ke atribut lain. Atribut memiliki nilai tunggal. Selanjutnya, volatil atribut, artinya sifatnya berubah, contohnya umur. Selanjutnya ada atribut yang memiliki non-volatil atau tidak berubah sifatnya, contohnya yaitu jenis kelamin. Selanjutnya ada mandatory. Mandatory adalah atribut yang pasti diperlukan, sedangkan opsional merupakan atribut yang tidak pasti diperlukan. Selanjutnya ada komponen penyusun ERD. ERD yang memiliki kepanjangan yaitu entitas relationship diagram merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Komponen penyusun ERD antara lain, yang pertama ada entitas. Entitas adalah individu yang mempunyai sesuatu yang eksistensi atau nyata yang bisa dibedakan dari yang lainnya. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas. Contohnya atribut dari mobil, meliputi nomor, merek, harga, dan lain-lain. Yang ketiga ada relasi. Relasi adalah sebuah basis data yang saling berhubungan satu dengan lain-lainnya. Relasi juga disebut dengan tabel. Seperti biasanya tabel memiliki baris, kolom. Baris juga dinamakan dengan tuple dan kolom disebut dengan atribut. Macam-macam relasi yaitu yang pertama ada one-to-one. Contohnya relasi tabel siswa dengan orang tua, di mana satu baris orang tua berhubungan dengan satu baris siswa dan begitu sebaliknya. Yang kedua ada one-to-many, di mana contohnya relasi antara siswa dengan guru, di mana satu siswa berhubungan dengan satu baris guru. Selanjutnya ada many-to-many. Relasi ini antara mahasiswa dengan mata kuliah, di mana satu baris mata kuliah berhubungan dengan satu baris mata kuliah atau mata pelajaran. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS berbasis SQL atau Structured Query Language yang bersifat open source dengan model client server. RDBMS merupakan software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan model relasional. SQL merupakan bahasa pemrograman yang perlu Anda pahami karena dapat merelasikan antara beberapa tabel dengan database maupun antar database. Ada 3 bentuk SQL yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, dan Data Control Language atau DCL. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan MySQL. Kelebihan MySQL yang pertama mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga, mendukung multi-user. Yang keempat, bersifat open source. Yang kelima, struktur tabel yang fleksibel. Dan yang keenam, keamanan yang terjamin. Sedangkan kekurangan MySQL yang pertama, sulit mengelola database yang besar. 2. Kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Yang ketiga, technical support yang kurang bagus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk membuat database-nya. Di sini saya sudah membuka localhost di phpMyAdmin. Kita klik new di sini.
Langsung kita buat nama databasenya, yaitu toko sembako. Lalu kita klik create. Nah, jika sudah, kita akan membuat tabelnya. Yang pertama kita membuat tabel barang dengan jumlah kolomnya ada 3. Jika sudah, kita klik go. Sini kita masukkan kode barang, lengthnya ada 5, kemudian null indexnya primary karena merupakan primary key, kemudian ada nama barang diganti menjadi varchar dan lengthnya 30. Dan yang terakhir di sini ada harga barang, varchar 30. Kemudian jika sudah, kita klik di sini, klik save. Nah, di sini sudah berhasil dibuat tabel barang. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel detail pembelian. Jumlah kolomnya ada 3. Kita masukkan juga sini kode detail pembelian. Lengthnya kita masukkan 5 dan kita ganti menjadi primary. Selanjutnya ada total pembelian. Kita masukkan di sini integer 10. Kemudian ada total harga. Kita masukkan varchar 30. Selanjutnya kita klik save. Nah, berhasil dibuat tabel detail pembelian. Kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel barang rusak. Jumlah kolomnya 2. Kita klik go. Kemudian kita masukkan di sini namanya kode barang rusak, tipenya integer dan lengthnya 5, kemudian menjadi primary. Di sini selanjutnya ada jumlah barang yang rusak. Di sini kita masukkan lagi 10. Nah, jika sudah, maka kita save. Nah, di sini berhasil dibuat tabel barang rusak. Kemudian kita akan membuat juga tabel merek. Jumlah kolomnya 2. Di sini kita masukkan kode merek, lengthnya 5, tipenya integer dan menjadi primary. Kemudian ada nama merek, tipenya varchar dan lengthnya 30. Jika sudah, kita klik save. Di sini sudah berhasil dibuat tabel merek. Kita buat tabel yang kelima, yaitu tabel pemasok. Sini tabel pemasok ada 3 kolom. Yang pertama kita masukkan kode pemasok, lengthnya 5 dan menjadi primary. Klik go. Kemudian di sini kita buat nama pemasok, tipenya varchar, lengthnya 30. Nah, di sini kita masukkan telepon, varchar 13. Jika sudah, kita klik save. Kita buat tabel pelanggan. Jumlah kolomnya sama juga, yaitu 3. Yang pertama kita buat kode pelanggan, lengthnya 5 dan menjadi primary. Selanjutnya ada nama pelanggan, varchar, lengthnya 30, dan yang terakhir ada telepon, varchar 13. Kita klik save. Nah, sudah berhasil dibuat. Kita buat lagi tabel selanjutnya, yaitu tabel transaksi. Jumlah kolomnya 2. Kita klik go. Kemudian kita masukkan kode transaksi.
integer, lengthnya 5 dan primary key. Di sini ada nama transaksinya. Kita ganti varchar, kemudian lengthnya 30. Jika sudah, kita klik save. Nah, ini adalah tabel yang terakhir yang akan kita buat, yaitu penjaga toko. Kolomnya juga sama, 2. Kemudian kita klik go. Di sini kita masukkan kode penjaga, lengthnya 5, primary, kita pilih primary key. Kemudian di sini ada nama penjaganya, lengthnya kita buat 30. Klik save. Nah, di sini sudah berhasil kita buat. Ada 8 tabel di sini. Ada tabel barang rusak, detail pembelian, merek, pelanggan, pemasok, penjaga toko, dan transaksi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan input atau insert ke dalam tabel yang sudah kita buat. Misalnya di sini saya ingin memasukkan data di tabel pemasok. Kita klik tabelnya, kemudian kita klik SQL, kemudian kita ketik di sini insert into pemasok. Sini ada kode pemasok, nama pemasok, dan telepon. Kemudian kita tuliskan juga di sini value atau nilainya yang mau kita input. Jangan lupa koma, kemudian nama pemasoknya. Misalkan di sini saya masukkan PT Anugrah Bakti. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor teleponnya. Nah, kemudian kita masukkan juga titik koma. Jika sudah seperti ini, kita bisa menginputkannya dalam jumlah yang banyak dengan menyalinnya. Kemudian kita taruh di sini juga. Nah, misalkan di sini saya membuat 4 data yang mau saya masukkan, kemudian tinggal kita ganti saja value dari kode pemasoknya. Kita ganti juga namanya di sini, kemudian di sini kita ganti Nusantara Abadi, kemudian di sini kita ganti nama teleponnya juga kita ganti. Nah, jika sudah, kita klik di sini, klik go. Di sini berhasil dimasukkan. Kita cek langsung, kita klik browser. Nah, di sini sudah masuk ya, ada kode pemasok, nama pemasok, dan juga nomor teleponnya. Selanjutnya saya akan memasukkan data ke dalam tabel merek. Merek di sini kita mempunyai kode merek dan nama merek. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan misalkan ID pemasok? Nah, caranya seperti ini. Di sini kita bisa klik go di after nama merek. Nah, di sini kita bisa masukkan kode dari pemasok tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan lengthnya 5, kemudian kita klik save. Nah, di sini kode pemasok sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita pergi ke relation view.
kita masukkan lagi kode pemasok. Nah, di sini kita masukkan lagi kolomnya kode pemasok. Di sini kita masukkan pemasok tabelnya. Nah, setelah itu kita klik save. Kita cek di sini sudah berhasil. Langsung kita tambahkan lagi di tabel merek ini. Sama seperti cara sebelumnya, kita klik insert into merek. Di sini ada kode merek, nama merek, dan kode dari pemasok yang sudah kita masukkan sebelumnya. Sama seperti sebelumnya dulu kita masukkan value-nya. Kita masukkan lagi, misalkan di sini 1001 untuk kode mereknya, kemudian nama mereknya saya masukkan misalkan Oreo, dan juga yang terakhir kode pemasok. Nah, di sini bisa kita salin, kemudian kita masukkan di bawahnya agar kita bisa menginput data dalam jumlah yang banyak. Kita ganti saja di sini kode mereknya, kemudian nama mereknya, misalkan kita ganti Indomie, kemudian gulaku, kemudian di sini beras kita. Misalkan di sini ID-nya sebelumnya adalah 2, di sini 3, di sini 4, nah di sini 1. Jika sudah, bisa kita klik go. Di sini berhasil ditambahkan, kita cek lagi. Nah, di sini kita berhasil menambahkan kode mereknya 1001 Oreo 2, 1002 Indomie 3, 1003 gulaku 4, dan 1004 beras kita 1. Nah, di sini sudah saya tambahkan semua datanya, dimulai dari tabel barang rusak, detail pembayaran, merek, pelanggan, pemasok, penjaga, dan yang terakhir itu transaksi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan update di sini. Contohnya kita klik tabel merek, kemudian pergi ke SQL, kita masukkan seperti ini. Update merek spasi set. Nah, di sini kita akan memasukkan dari nama yang mau kita ubah. Misalkan di sini namanya beras wangi. Selanjutnya yang di sini kita masukkan where. Di sini adalah nama merek yang mau kita ganti. Nama merek dari sebelumnya yaitu beras kita. Nah, jika sudah, kita klik go. Nah, di sini sudah berhasil. Jika kita cek yang tadinya namanya adalah beras kita berubah menjadi beras wangi. Itu untuk contoh update-nya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke delete. Di sini kita pergi ke misalkan tabel penjaga toko. Di sini kita akan menghapus ini dengan kode penjaganya 999. Kita pergi ke SQL, kemudian kita masukkan seperti ini, delete, kemudian from nama tabelnya yaitu penjaga toko, kita enter, kemudian where penjaga toko dot kode penjaga sama dengan, nah kita masukkan nama kodenya yang mau kita hapus 997. Di sini kita akan hapus, kita klik go.
Nah, ketika kita cek di sini 997 sudah tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi atau perintah dari select, di mana select ini bisa dilakukan di tabel manapun di database toko sembako. Contohnya saya melakukannya di penjaga toko, langsung kita pergi ke SQL, kemudian kita masukkan seperti berikut. Select yang pertama itu ada pemasok dot nama pemasok koma merek dot nama merek koma kemudian barang dot nama barang koma barang rusak dot jumlah rusak koma lagi, kemudian pelanggan dot nama pelanggan koma, dan yang terakhir itu penjaga toko dot nama penjaga toko. Jika sudah seperti ini, kita klik enter, kemudian masukkan lagi di sini from pemasok koma merek koma barang koma barang rusak koma pelanggan, dan yang terakhir itu penjaga toko. Kita enter lagi, kemudian kita ketikkan where merek dot kode pemasok, kemudian pemasok dot kode pemasok, n barang dot kode merek sama dengan merek dot kode merek. Kemudian kita n lagi, barang rusak dot jumlah rusak sama dengan barang dot kode barang. Di sini kita ganti maksudnya kode barang. Selanjutnya kita di sini sudah selesai. Jika sudah selesai, kita bisa langsung masukkan titik koma di sini. Kemudian kita klik go. Nah, kemudian akan tampil menu tampilan seperti ini. Itu untuk perintah select. Selanjutnya kita akan membuat tabel view di sini. Bebas, bisa di mana saja. Kita langsung ke SQL. Langsung kita masukkan di sini create view, kemudian nama tabelnya misalkan view table, s, kita enter, kemudian select pemasok dot nama pemasok koma merek dot nama merek koma lagi, kemudian barang dot nama barang koma barang rusak di sini, kemudian jumlah rusak koma lagi, kemudian pelanggan
Kemudian kita tambahkan lagi transaksi dot nama transaksi. Nah, kemudian kita enter, kemudian from pemasok, koma merek, koma barang, koma barang rusak, koma pelanggan, koma penjaga toko, koma transaksi. Nah, yang terakhir yaitu where. Di sini kita masukkan merek, merek dot kode merek, kode pemasok maksudnya sama dengan pemasok dot kode pemasok and barang dot kode merek sama dengan merek dot kode merek, kemudian n lagi, barang rusak dot kode barang sama dengan barang dot kode barang. Kemudian kita add lagi di sini transaksi dot kode pelanggan, di sini ada kode pelanggan, kemudian sama dengan pelanggan dot kode pelanggan. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita tambahkan titik koma di sini. Kemudian bisa langsung kita go. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan tabel view. Di sini bisa kita cek view table seperti ini. Yang terakhir yaitu tentang prosedur, yang mana kita akan membuat prosedur berdasarkan perintah maupun fungsi yang sudah kita buat seperti insert, update, delete, dan juga select. Nah, bagaimana cara untuk membuat ini prosedur? Caranya kita klik di toko sembako, kemudian klik di routines, kemudian add routine. Nah, yang pertama perlu kita lakukan yaitu menambah routine name-nya. Misalkan di sini insert penjaga toko, kemudian kita masukkan juga namanya, misalkan namanya itu nama penjaga dan kode penjaga. Untuk nama penjaganya varchar, kemudian 30, di sininya 5. Nah, jika sudah kita masukkan di sini begin, kemudian enter, insert itu sama seperti sebelumnya, penjaga toko, kemudian kode penjaga toko, koma nama penjaga. Nah, kita juga belum masukkan value-nya atau nilainya ke dalam nama parameter yang sudah kita buat. Di sini kode penjaga, koma nama penjaga. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan titik koma, kemudian ketik M, kemudian kita klik go di sini. Nah, insert sudah berhasil ditambahkan di menu prosedur.
Kemudian kita add routine lagi. Yang selanjutnya adalah update di sini. Kita masukkan lagi kode penjaga, lengthnya 5, kemudian nama penjaga, varchar 30. Sama seperti sebelumnya, kita ketik dulu begin, kemudian update penjaga toko, set nama penjaga sama dengan nama penjaga, where kode penjaga sama dengan kode penjaga. Nah, kita klik N dan juga titik koma jika sudah. Kemudian kita go. Di sini berhasil menambahkan update. Selanjutnya ada delete di sini. Kita tambahkan delete, kemudian kita masukkan di sini kode, kemudian 5 untuk lengthnya, sama seperti sebelumnya, begin, delete from penjaga toko, where kode penjaga sama dengan kode, titik koma, kemudian N, dan kita klik go. Nah, di sini sudah berhasil dimasukkan delete. Kemudian yang terakhir yaitu untuk select. Ini kita tidak memerlukan parameter. Kemudian begin. Untuk select ini kita akan memakai select yang sama seperti sebelumnya, seperti ini, kemudian N, kemudian go. Nah, setelah keempatnya berhasil dibuat, kita langsung coba, yaitu dengan cara mengeksekut di sini. Coba di sini nama penjaganya Arif Muhtar, kemudian kodenya 997, kemudian kita go. Nah, kita cek di sini sudah berhasil ditambahkan kode penjaganya 997, namanya Arif Muhtar. Nah, kemudian kita coba yang update. Di sini kode misalkan kode penjaga 999 akan kita ganti kemudian kita go. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah berhasil diupdate 999 dengan nama penjaganya Raffi Ramadan. Selanjutnya delete kodenya, misalkan kita ingin menghapus kode yang 999 yang sebelumnya sudah kita update, kita hapus. Kita klik go di sini. Kita cek. Nah, 999-nya sudah hilang atau sudah berhasil dihapus. Dan yang terakhir yaitu select, kita klik execute. Nah, ketika diklik execute maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.